Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Senang sekali hari ini Losa Tuti dan Losa Natalia kita bisa berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu GKA Anugerah Tulung Agung. Losa, ayo kita sapa dulu adik-adik kita yang ada di rumah. Hai. Gimana kabarnya? Baik pastinya. Losa, Ya. kalau kita bilang hai berarti adik-adik harus bilang hello. Kalau kita bilang hello, adik-adik harus bilang hai. Siap, Losa? Siap Lose. Hai. Hello, masa Hello. saya nggak dengar ya? Wah, kita sudah siap untuk memulai ibadah kita saat ini. Berarti kalau sudah siap, kita mau berdoa terlebih dahulu ya, Losa ya. Iya Lose. Minta Losa Natalia yang berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Memberkati juga untuk lose-lose kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan sehingga pagi hari ini kita bisa beribadah. Kita naikkan pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Yeay. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semua begitu Indah. Losa, Apa Lose? Losa merasa sukacita nggak kalau beribadah? Sukacita dong Lose. Sukacita ya. Tadi sudah mandi apa belum? Sudah dong, sudah wangi nih. Sudah wangi, sudah rapi. Kalau adik-adik sudah mandi belum ya? Pasti Losa percaya meskipun ibadahnya di rumah, pasti adik-adik sudah wangi ya Losa, sudah harum. bener. Losa mau aja adik-adik untuk bangkit berdiri. Nah, Kak Tuti sama Losa Natalia, kita mau cek coba tangannya adik-adik masih lengkap apa enggak ya? Mana Tangannya, coba? kakinya masih lengkap apa enggak ya? Coba dicek ya. Coba dicek ya. Nah, kita
mau gunakan tangan kita, kaki kita, seluruh organ tubuh kita untuk memuji Tuhan. Karena setiap saat dan setiap waktu kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita pujikan Jalan Serta Yesus. Pakai gerakan ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, lentik jari, mari puji Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, lentik jari, mari puji Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong Lose pastinya. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri. Lose, Ya. kan dari bulan-bulan yang lalu kita banyak belajar tentang nabi-nabi. Ada Nabi Yunus, ada Nabi siapa lagi? Obadya, dan nabi-nabi yang lainnya. Dan hari ini kita juga akan kembali belajar tentang kisah seorang nabi, yaitu Nabi Nahum. Nah Lose, nabi-nabi itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan umatnya yang hidup tidak takut akan Tuhan. Oh ya Lose. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga mau gunakan tangan kita, kaki kita, terus apa? Mulut kita untuk memberitakan Injilnya Tuhan Yesus. Siap Lose? Siap dong. Siap dong. Kita pujikan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa
besar di surga, upahku besar di surga. Yeay. Jadi kita mau menggunakan tangan kita, kaki kita, mulut kita, karena upah kita akan besar di surga. Adik-adik, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh senantiasa terus menolong kita, bahkan masa depan kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dengan sikap berdoa, dengan sikap yang baik, kita pujikan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana yang indah, rencana indah telah Kau siapkan. Bagi apa? Bagi masa depanku yang penuh harapan. Semuanya baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Biarlah Tuhan terus menolong kita untuk menjadi anak-anaknya yang takut akan Dia. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, katakan semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Tuhan, Kau jadikan hidupku berarti. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu kita hari ini. Bersyukur hari ini Lose Tuti bisa kembali bertemu dengan adik-adik. Lose percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Adik-adik, kini tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah,
supaya kita diberkati, supaya kita disertai, firman Tuhannya tidak hilang. Kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Tuhan, tiba waktunya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah mata kami, berkatilah telinga kami, berkatilah tangan kaki kami, supaya kami sungguh-sungguh ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lause ingin bertanya, coba perhatikan di layar adik-adik. Nah, kota apa itu namanya? Coba dibaca. Niniwe. Benar, adik-adik. Kalian masih ingat dengan kota Niniwe? Masih ingat? Masih ingat? Coba yang masih ingat angkat tangannya. Masih ingat pastinya. Kota Niniwe adalah kota yang jahat, yang hidup tidak takut akan Tuhan orang-orangnya pada zaman dahulu. Adik-adik masih ingat gak nabi yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe? Nabi siapa? Iya benar, Nabi Yunus. Ketika Tuhan mengutus Nabi Yunus, apakah Nabi Yunus mau pergi ke kota Niniwe dengan orang-orang yang jahat? Ketika Tuhan mengutus Nabi Yunus, Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Dia malah pergi ke Tarsis. Karena apa? Karena ketakutan. Takut kalau dibunuh dengan orang-orang Niniwe. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Nabi Yunus melarikan diri menuju ke Tarsis, akhirnya dia apa? Dimakan ikan yang besar. Wah, Lause Cewi bilang Yunus dimakan ikan yang besar selama 3 hari 3 malam. Ketika di dalam perut ikan yang besar, dia berdoa meminta pertolongan sama Tuhan. Tuhan, tolong lepaskanlah aku, ampunilah aku ya Tuhan. Akhirnya apa? Ikan besar itu memuntahkan Yunus. Wah, dimuntahkan. Yunus tidak jadi mati dimakan ikan besar, tapi Tuhan menolong sehingga dia dimuntahkan ke darat. Adik-adik, ketika Yunus dimuntahkan ke darat, Tuhan kembali lagi memerintah kepada Yunus untuk pergi mengingatkan orang-orang Niniwe supaya mereka itu bertobat, supaya mereka itu benar-benar hidup takut akan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk yang kedua kali, apakah Yunus dengar-dengaran? Nah, untuk kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Berangkat atau tidak kira-kira? Dari peristiwa yang sudah terjadi karena dia melarikan diri ke Tarsis, untuk perintah yang kedua dari Tuhan, Yunus akhirnya pergi ke kota Niniwe. Di sana dia bilang, bertobatlah kalian. Kalau kalian tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum kalian, hai penduduk kota Niniwe. Jadi yang kedua kali Yunus lebih siap ketika diutus Tuhan ke kota Niniwe. Bertobatlah kalian. Karena jika kalian tidak bertobat, jika kalian tidak hidup menyembah kepada Tuhan, kalian akan dihukum. Nah, apa yang terjadi? Apakah penduduk kota Niniwe bertobat? Apakah penduduk kota Niniwe benar-benar mau menyembah Tuhan? Puji Tuhan, ketika Yunus datang ke kota Niniwe dan memberitakan kepada mereka untuk bertobat, orang-orang Niniwe bertobat, tidak berbuat jahat lagi. Maka akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Wah, puji Tuhan ya.
Dengan kedatangan Yunus, akhirnya penduduk itu bertobat. Dan Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe. Adik-adik, ketika Tuhan mengutus Nabi Yunus, mereka bertobat, mereka hidup takut akan Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan. Ternyata tidak berlangsung lama. Lama-kelamaan penduduk Niniwe semakin hari semakin berbuat jahat, semakin memberontak kepada Tuhan. Jadi tobatnya itu tidak sungguh-sungguh. Ketika sudah bertobat, terus lama-lama mereka berbuat jahat lagi, lebih jahat lagi. Akhirnya Tuhan kembali mengutus seorang nabi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Nabi Nahum. Nah, Nabi Nahum, nabi yang diutus Tuhan untuk mengingatkan kembali orang-orang Niniwe. Adik-adik, ketika pertama kali Tuhan mengutus Nabi Yunus, Tuhan itu masih panjang sabar, masih mengasihi penduduk kota Niniwe, masih mengampuni. Tapi yang kedua kali ketika Tuhan mengutus Nabi Nahum, Tuhan ingin menyatakan ke penduduk Niniwe bahwa mereka akan menerima hukuman karena mereka hidup tidak mengasihi Tuhan. Hidup tidak takut akan Tuhan. Wah, ternyata ya yang kedua kali ini Tuhan mengutus Nabi Nahum tidak main-main. Nah, perhatikan di slide kalian di layar kaca ya. Kitab Nahum itu terdiri dari 3 pasal. Yang pertama itu berisi pernyataan hukuman atas Niniwe. Yang kedua berisi gambaran tentang hukuman atas Niniwe. Yang ketiga berisi sebab-sebab mengapa orang Niniwe bisa dihukum oleh Tuhan. Nah, kita mau pelajari yang pertama, gambaran. Kita mau pelajari kenapa orang-orang Niniwe bisa dihukum Tuhan. Adik-adik, ketika Tuhan mengutus Nabi Nahum, Nabi Nahum ini memberitakan hukuman atas bangsa Niniwe. Kembali ya seperti Nabi Yunus. Tapi untuk kali ini Nabi Nahum memberitakan hukuman Tuhan atas mereka. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tapi Tuhan akan membalas perbuatan setiap anak-anak yang jahat dengan penghukuman yang keras. Karena bangsa Niniwe itu sudah diingatkan tapi tidak mau bertobat, akhirnya Nabi Nahum diutus untuk memberitakan penghukuman kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Wah, ini berita yang tidak enak, berita yang menakutkan, berita yang menyedihkan. Bahwa Tuhan akan menghukum kota Niniwe. Nah, di pasal yang kedua di dalam kitab Nahum itu dijelaskan gambaran hukuman atas kota Niniwe. Adik-adik bisa perhatikan bahwa Nabi Nahum menggambarkan bahwa kota Niniwe akan direbut, dikepung, dijajah dan dihancurkan sehingga tidak ada lagi orang yang bisa membangunnya. Jadi kota Niniwe ini akan hancur, orang-orangnya akan dikepung, mereka akan diperangi oleh musuh-musuh mereka. Wah, kita bisa membayangkan keadaan kota Niniwe yang akan hancur kalau mereka benar-benar tidak mengasihi Tuhan. Yang ketiga, mengapa sih Tuhan itu menghukum orang Niniwe, menghukum bangsa Niniwe? Kenapa? Penyebabnya itu apa? Adik-adik, itu karena mereka tidak mau bertobat kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan tidak sungguh-sungguh. Sudah bertobat, berbalik lagi berbuat jahat.
Sampai akhirnya Tuhan marah, Tuhan murka dan akan benar-benar menghukum kota Niniwe. Wah, orang-orang Niniwe ini benar-benar ya. Kadang kita juga seperti itu ya. Kita bilang, siapa yang mengasihi Tuhan? Saya. Kalau mengasihi Tuhan berarti kita tidak boleh mencuri. Kalau mengasihi Tuhan berarti kita kalau ngomong tidak boleh ngomong kotor, tidak boleh bentak-bentak. Iya, siap, mau dilakukan. Tapi beberapa hari kemudian bentak-bentak lagi, marah-marah lagi, mencuri lagi. Nah, apakah kita mau hidup seperti orang-orang Niniwe? Enggak mau ya pastinya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita mau hidup lebih baik, kita mau hidup lebih sungguh-sungguh. Adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari cerita tentang Nabi Nahum yang diutus Tuhan kepada orang-orang Niniwe? Allah adalah Allah yang maha pengampun dan panjang sabar. Tetapi ia juga adalah Allah yang penuh dengan kemurkaan terhadap bangsa atau orang yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Allah yang kita sembah itu Allah yang maha pengampun, Allah yang panjang sabar. Tapi Tuhan juga marah, tidak suka dengan anak-anaknya yang hidup tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Seperti orang-orang Niniwe. Mereka sudah dikasihi Tuhan, bertobat, balik lagi. Akhirnya Tuhan menghukum orang-orang yang ada di bangsa Niniwe. Nah, adik-adik, kalian mau seperti orang-orang Niniwe? Mau? Tidak ya, Los juga tidak mau. Kita mau senantiasa hidup mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, supaya Tuhan pun boleh memberikan kita sukacita, supaya Tuhan pun boleh memberikan kita berkat yang luar biasa. Kiranya ini menjadi firman yang boleh mengubahkan kita, boleh menjadi firman yang membuat hati kita bersukacita, karena kita selalu diingatkan bahwa sebagai anak-anak sekolah minggu kita mau hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Setuju? Yang setuju angkat jempolnya. Setuju ya? Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa menolong dan mengasihi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali bagaimana Engkau begitu luar biasa mengasihi orang-orang Niniwe. Tapi karena kebebalan hati mereka, karena sikap mereka yang tidak mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, akhirnya Engkau marah dan menghukum mereka. Tuhan, selalu ingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa Tuhan menolong pertumbuhan kami supaya dari hari ke hari kami boleh bertumbuh jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, senang sekali hari ini Kak Tuti kembali boleh beribadah sekolah minggu bersama adik-adik. Coba yang hari ini beribadah katakan haleluya. Mana suaranya? Wah, banyak. Terima kasih ya. Hari ini kalian sudah setia untuk beribadah kepada Tuhan. Oh ya adik-adik, Kak Tuti ingin ingetin bagi adik-adik yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik itu melalui pujian, baik itu ayat hafalan, membaca puisi buat Tuhan. Ayo, dipersilahkan dengan senang hati. Kak Tuti akan terima setiap kesaksian dari adik-adik. Caranya adik-adik bisa videoin, terus kumpulkan ke WA Kak Tuti.
Durasinya 1 menit. Untuk penayangannya akan ditayangkan di minggu yang selanjutnya. Oh ya, Kak Tuti mau ingetin untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan 3M. Ada yang ingat? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ingat ya, kita juga terus berdoa supaya Tuhan segera memulihkan keadaan kita sehingga kita bisa kembali bersekolah minggu bersama-sama. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus Serta Yesus selamanya.